Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar ekonomi hari ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ulfia Rahmi. Siapa lagi? Itu Ji. Oke, tanggal berapa sekarang? Ulfia. Oke, mungkin salah satu pimpin berdoa dulu. Siapa mau pimpin? Aufa, pimpin berdoa dulu. Sebelum belajar berkelas, selain kita dan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, sudah siap belajar? Ini walaupun siang tetap ini ya, tetap semangat ya. Ada yang mengantuk? Coba tasnya diinikan dulu, kasih keluar. Mungkin saya sebelum kita mulai pelajarannya, saya mau berpasang-pasangan dulu kalian. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sana. Berpasangan dulu. Cewek sama cowok, Pak. Nggak, maksudnya bebas ya, laki-laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Ada yang mengantuk tadi ya? Saya kasih permen boleh. Tidak, ada permainannya. Makanya saya minta kalian berpasangan. Coba berdiri dulu semua. Jadi permainannya, perhatikan ya. Permainannya itu, jadi nanti saya taruh permainnya itu di tengah-tengah kalian. Sudah pernah ini lihat permainannya. Jadi kalau saya bilang clap seperti ini ya, clap, kemudian boom seperti ini, lalu candy lalu diambil. Bisa? Kalau saya bilang clap, itu kalian tepuk satu kali begini. Kemudian kalau misalkan saya bilang boom, itu di meja kalian. Kalau saya bilang candy, cepet-cepetan ambil permennya seperti itu. Candy. Candy. Tahu artinya candy? Ya, candy itu permen. Ada yang tidak punya pasangan? Oke, sekarang silakan saling berhadapan sudah ya. Saya ulangi. Kalau saya bilang clap, tepuk tangan satu kali. Kemudian kalau boom, ke meja. Kemudian kalau saya bilang candy, ambil. Latihan dulu ya. Latihan, oke. Siap? Latihan ini ya, latihan. Oke. Clap. Boom. Clap. Yuk. Saya bilang clap ya. Oke, ulangi lagi ya. Ulangi. Ini latihan, masih latihan. Clap. Clap. Boom. Clap. 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 Clap itu begini. Clap. Clap. Boom. Clap. Ambil. Oke, sudah ya, sudah. Saya lupa, candy harusnya ya. Oke. Taruh dulu permennya di meja, perhatikan. Sekarang kita yang serius sekarang ya. Ini betulan ya, ini betulan. Betulan ini ya. Coba di telinganya dibuka lebar-lebar supaya mendengar ya. Candy ya, candy. Ini serius ya, ini betulan. Clap. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. Candy. Oke, sudah ya. Oke, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sudah tidak mengantuk ya? Itu permennya nanti dimakan nanti. Nanti di akhir kalau misalnya ada waktu kita bermain lagi seperti ini ya. Oke, sudah? Oke, bisa dimulai ya? Oke.
Oke, sudah belajar tentang manajemen minggu lalu. Oke, saya minta secara berpasangan lagi gitu ya. Coba jangan dibuka bukunya. Jangan buku tulisnya jangan dibuka. Saya ingin tahu kira-kira manajemen itu yang seperti apa sih minggu lalu? Saya minta tuliskan kemudian bagikan dengan teman sebangku kalian, sampingnya, ke belakang. Tidak usah dibuka bukunya, ini tidak ada benar atau salah, ya. Tidak usah takut. Saya minta kalian bagikan ke teman kalian. Silakan ditulis di sini. Ya, oke, sekarang saya minta silakan tuliskan apa yang sudah kalian dapatkan kemarin tentang manajemen. Iya, di sini. Tulis saja di sini. Tidak usah. Apa yang kalian dapatkan kemarin tentang manajemen? Kemarin. Sudah ya? Sudah belajar manajemen. Kira-kira kalau kalian mendengar kata manajemen, apa yang ada di benak kalian? Ditulis, silakan ditulis. Silakan ditulis. Di kertas yang pink yang baru saya bagikan. Jika saya mengatakan manajemen, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Kira-kira manajemen berhubungan dengan apa? Silakan ditulis. Saya minta coba dibacakan, Nahrullah coba. Dibaca. Keuangan. Lalu, Dirli? Iya, dibaca. Keuangan dan perusahaan. Karisa? Manajemen adalah salah satu bidang seperti bidang keuangan. Oke. Nuralisa? Hubungan dengan perkantoran, sekolah, dan keuangan. Oke. Ketrila? Manajemen jurusan perusahaan, sekolah, keuangan. Jadi? Jurusan perkuliahan, manajemen keuangan, manajemen ekonomi. Oke. Reski? Membahas tentang jasa. Membahas tentang jasa. Abias? Pekerjaan. Farel? Mengatur keuangan perusahaan. Arga? Mengatur. Syawal? Perkantoran, perkuliahan, apalagi? Dan lain-lain. Oke. Yusuf? Coba yang lainnya perhatikan ya. Pertanian, perkuliahan. Lalu, Koni? Yang berhubungan dengan perkantoran, sekolah, dan membahas tentang perencanaan. Membahas tentang perencanaan. Oke. Lalu, Aisyah? Tentang perkantoran. Oke. Muklis? Manajemen adalah mengatur suatu kegiatan. Mengatur suatu kegiatan. Lalu, Subriani? Pemerintahan, keuangan, dan produksi. Oke. Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pergerakan, Oke. Punya Marsha dibaca juga. perekonomian, produk, keuangan. Oke. Ramatila? Manajemen adalah proses yang terdiri atas perusahaan, perencanaan, manajemen, perusahaan, produksi, keuangan. Lalu, Dini? Manajemen adalah suatu badan yang mengatur supaya manajemen keuangan mengatur ekonomi modal. Oke. Dila? Manajemen berhubungan tentang keuangan atau bisnis dan politik. Oke. Terima kasih. Alfa? Kata manajemen biasa terdapat pada jurusan keuangan, perusahaan, bisnis, dan sekolah. Oke. Lydia? Yang saya dapatkan dalam manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu tujuan. Oke. Aulia? Terakhir? Keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan. Oke. Terima kasih. Tadi yang kata-kata sering muncul apa tadi? Keuangan. Lalu apa lagi? Kemudian kalian pernah berpikir tidak? Perusahaan itu, tadi kan banyak sekali muncul kata perusahaan ya. Kira-kira bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan baik selama ini? Pasti di belakangnya ada proses yang panjang sampai mereka bisa menjadi perusahaan yang bisa beroperasi setiap hari seperti itu. Pasti banyak sekali proses yang mereka lalui, mulai dari A sampai Z. Itulah manajemen.
Jadi di balik suksesnya suatu perusahaan, misalnya kayak di sini PT Mul ya, itu di belakangnya ada proses yang panjang, yaitu proses dalam manajemen. Oke, sekarang saya ingin bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini ada 24 ya. Tolong diperdengarkan ya kelompok-kelompoknya. Abdias, Irfan Ali, kemudian Arga, satu kelompok. Kemudian Aulia, Dela sama Dini, satu kelompok. Kemudian Farel, kemudian Derli dengan Yusuf, satu kelompok. Masih diingat ini? Oke. Kemudian Jumriana, kemudian Karisa sama Ketrila. Lalu Marsha, Nahrullah sama Muklis. Kemudian Niswa, Rahmatila sama Reza Palepi. Lalu selanjutnya Nur Alisa, kemudian Sawal sama Sri. Kemudian Widya Tambing, Siti Aisyah sama yang belum siapa tadi? Rizky Abadi. Satu kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing ya, yang sudah saya bagi. Sekarang tugas kalian pada bawa HP semua ya. Tahu caranya scan barcode? Tahu ya. Kalau misalkan ada yang tidak membawa, bisa menonton bersama dengan temannya, gitu ya. Oke. Oke, sudah ya menontonnya ya. Silakan dimatikan dulu HP-nya, disimpan dulu. Saya mau tanya dulu. Barusan kalian menonton video tentang apa? Coba Irfan. Tadi video yang kamu tonton tentang apa? Irfan. Tentang sawit. Perusahaan apa namanya? PT Mul. Oke. Lalu coba Aufa, ada apa saja tadi di dalam video? Seputar apa? Kegiatan merawat sawit, Pak. Kegiatan merawat sawit. Oke. Tadi dikatakan bahwa di awal tadi kalau berhubungan dengan manajemen itu ada kaitannya juga dengan perusahaan gitu ya. Jadi hari ini kita itu akan belajar mengenai yang namanya unsur manajemen. Unsur itu apa sih? Bagian-bagian.
elemennya, ya. Kita perlu belajar unsur manajemen karena tadi saya dengar manajemen itu kan berasal dari kata apa? Mengatur, oke. Jadi kira-kira apa saja yang diatur di dalam manajemen berdasarkan video tadi? Coba satu persatu. Berhubungan dengan keuangannya, uang gitu ya. Lalu apalagi yang diatur di perusahaan selain uang? Ada yang mau angkat tangan? Apa? Apa? Karyawan. Karyawan atau manusia ya. Lalu apa lagi? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Apa? Waktu. Apa lagi selain waktu? Masukan. Berdasarkan video itu tadi. Apa yang diatur di dalam perusahaan tadi kira-kira? Kan apa? Barang. Barang atau bahan ya. Lalu apa lagi dalam video ya? Dalam video. Caranya, cara merawat. Cara atau tekniknya atau metodenya. Boleh. Lalu apa lagi? Itu kalau tadi di perusahaan, di dalam perusahaan butuh apa sih untuk mengolah sawit? Butuh apa? Biaya kan tadi sudah masuk di keuangan ya. Butuh apa? Sesuatu yang digunakan untuk mengolah. Ya di dalam pabrik ada apa namanya? Apa? Mesin atau alat, betul. Ada lagi yang tambahkan? Apalagi yang belum ada kira-kira? Ada lagi yang mau nambahkan? Listrik masuk di mana kira-kira? Ya, bisa masuk di barang atau bahan ya, karena dia kan dibutuhkan untuk memproduksi, ya. Oke, kemudian masih ada satu yang belum muncul di sini kira-kira. Apa kira-kira? Ya, saya bertanya apa? Apa? Saya tanya dulu. Itu tadi perusahaan sawit ya. Jadi produknya apa? Sawit. Kira-kira kalau sudah jadi produk akhirnya, apakah dibiarkan saja? Iya, minyak. Apakah minyaknya dibiarkan saja? Di apa? Dipasarkan, betul. Jadi yang unsur yang terakhir itu adalah pemasaran atau pasar gitu ya. Oke. Jelas? Oke, silakan ditulis dulu. Makanya ini unsur manajemen sering sekali dikenal dengan istilah 6M karena awalnya itu selalu M ya. Money, man, material, method, mesin, market, seperti itu. Ya. Kalau sudah, saya minta kalian silahkan bersama dengan kelompok kalian ya, dibahas kira-kira setiap unsur ini. Misalnya money itu apa gitu ya, pentingnya apa, kemudian manusia ini kenapa penting di dalam sebuah unsur manajemen dan seterusnya. Paham ya? Silakan diberikan penjelasan singkat saja. Saya lupa tadi tidak ini buku. Semua. Dua. Sana ya.
Silakan dicari kira-kira kalau money berhubungan dengan apa. Kalau misalkan man dia berhubungan dengan apa. Kira-kira nanti bagian mana yang menurut kalian masih butuh penjelasan ulang seperti itu. Silakan dibuka halaman berapa? Oke. Ada di halaman 271. Silakan bisa dilihat di situ. Nanti di akhir akan ada kuis lagi ya. Tapi sendiri-sendiri tidak bersama dengan kelompok kalian. Jadi saya harap penjelasannya. Kira-kira kalau misalkan man berhubungan dengan apa kira-kira? Itu ya. Kemudian kalau metode, nah berhubungan dengan apa? Ya ditulis semua aja pertama. Dibaca dulu enggak apa-apa, dibaca. Terus nanti baru ditulis kesimpulannya supaya tidak terlalu panjang. Iya. Ini Pak yang digaris-garis. Manajemen diartikan Ini 271. Coba saya minta kelompoknya Dela. Yang pertama, coba apa penjelasannya tentang money, tentang uang kira-kira? Dibaca silakan. Money berguna untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, membeli barang dan mesin, membiayai kegiatan pemasaran, serta membiayai penelitian terhadap Oke, jadi money ini berhubungan dengan apa? dengan semua hal. Semua hal. Oke, gunanya untuk apa ini money? Uang. Beli alat. Membeli alat dan bahan, betul ya. Coba semuanya minta perhatian dulu sebentar. Sini dulu. Saya ulangi lagi. Money berhubungan dengan apa Dela tadi? Membeli alat dan bahan ya, uang ya. Tahu uang ya. Nah, jadi di perusahaan itu uang itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa uang kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya tentang men, kelompoknya Ufah, coba dibaca tentang apa itu men. Menyusun rencana dan tujuan. Menyusun rencana dan tujuan tertentu. Jadi men ini nama lainnya adalah sumber daya manusia ya. Jadi ini adalah yang pokok di dalam perusahaan. Jadi tanpa manusia perusahaan itu tidak bisa berjalan, betul. Kemudian kalau material, kelompoknya Jumriana. Bahan dan bahan mentah, bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Oke, jadi material di sini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat produk gitu ya. Kalau tadi di PT Mul, material yang dibutuhkan apa? Bahan mentahnya apa? Ya, kelapa sawit seperti itu ya. Jadi semua perusahaan pasti punya material yang dibutuhkan dalam membuat produk. Kemudian selanjutnya tentang metode. Kelompoknya Muklis. Tentang apa ini metode kira-kira? Teknik, metode. Apa? Oke. Perhatian, jadi metode ini berkaitan dengan tata cara kerja. Ya, sudah ada mesinnya, sudah ada manusianya, sisa butuh caranya. Gimana caranya mengoperasikannya, gimana caranya membuat semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian selanjutnya, Yusuf, kalau mesin berkaitan dengan apa? Silakan. Apa? Bisa diulangi? Berkaitan dengan hubungan teknik produksi yang berbasis pada dasar. Oke. Jadi ini berkaitan dengan alat-alatnya ya, alat digunakan untuk memproduksi sesuatu. Kalau
tadi di PT Mul pasti ada alatnya gitu ya, ada mesinnya di dalam pabrik yang digunakan untuk memproduksi minyak seperti itu. Kemudian kalau market, kelompoknya harga, apa kalau market? Sebagai faktor yang mendorong dan kualitas hasil produksi. Market, pasar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Apa Katrila? Pemasaran produk, boleh. Jadi kalau produk itu sudah jadi, tidak mungkin didiamkan saja di dalam perusahaan, pasti akan dijual seperti itu. Sekarang saya mau tanya dulu, ada yang masih belum paham? Ada yang masih perlu dijelaskan ulang lagi dari keenamnya? Kelompoknya Nuralisa, bagian mana yang masih belum jelas? Jelas. Kelompoknya Marsya? Jelas. Kelompoknya Rizky Abadi? Jelas. Jelas semua? Jadi tidak perlu saya ulangi lagi nih ya. Clear ya? Oke, tadi sudah ini ya, mengidentifikasi unsur-unsur. Selanjutnya saya minta kalian bersenang-senang dulu sebentar. Silakan ini di-scan kembali. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kalian akan bermain yang namanya labirin manajemen. Sini Pak. Oh belum ya? Kita paling benar lupakan. Silakan di-scan dulu. Ayo, senang. Oke, sudah ya? Sudah? Ada yang tidak pernah benar sama sekali? Itu bisa untuk melatih pemahaman kalian ya, supaya mengingat kembali apa yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya harus kalian lakukan ya. Ini berhubungan dengan ada gambar, saya punya gambar di sini. Ini kerja kelompok. Sebentar.
Simpan dulu. Irit saya. Mudah-mudahan gitu. Oke, gambar apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat di situ? Seputar apa? Judulnya ini adalah warna-warni helm di perusahaan. Apakah hanya untuk aksesori saja? Tidak, sesuai jabatan. Oke, silakan diperhatikan ya. Ada berapa warna helm di sini? 4. Kemudian nanti silakan dijawab pertanyaan pemandu yang sudah ada di bawah, gitu ya. Silakan. 5. Silakan berdiskusi dengan kelompok di situ ditulis. Diisi. Gitu di sini, Pak. Iya, silakan. Ada 4, sebutkan. Hijau. Ada warna hijau di situ. Ini Pak daunnya. Apa ini kan? Kalau yang kuning, mana yang paling bawah kira-kira? Helm apa? Kuning, karyawan ya. Lalu di atasnya? Mandor. Oke. Terus manajer. Tapi ini jarang apa di perusahaan luar ini, Pak. Oh begitu. Pakai bajunya juga. Merah ini dia di atasnya biru. Apa itu? Merah staff. Enggak. Dia supervisor namanya. Supervisor namanya. Apa itu kerjanya, Pak? Hah? Apa itu kerjanya? Kerjanya mengawasi yang di bawahnya. Mengawasi ini mandor-mandor. Pengawas. Supervisor. Supervisor. Ya. Dixon. Ada kesulitan? Sudah ditulis, sudah selesai. Ini tugasnya belum? Oh, Pak. Nomor 3 pertama aku jelaskan tuh, Pak. Di sini ya. Terus ini apa itu? Buatlah susunan atau hierarki. Tahu maksudnya hierarki? Tidak. Hierarki itu ya sebentar. Sebentar. Kita hierarki susunannya. Jadi saya minta kalian urutkan dari yang paling atas ke yang paling bawah. Tapi digambar. Maksudnya Coba cari di internet hierarki bagaimana bentuknya coba. hierarki helm. Kenapa? Mana paling tinggi? Paling tinggi anunya Pak merah. Yang paling bawah yang mana kira-kira? Yang paling bawah Pak. Hmm. Yang kuning Pak. Tulis dulu. Sudah. Lalu mana di atasnya kuning apa? Biru.
Biru. Oke, terus atasnya biru. Merah. Yang paling Iya. tugasnya Pak. Ya dicari. Ya itu minus kan. Dicari itu tugas kalian. Kira-kira apa tugasnya? Oke, perhatikan ya. Di soal dikatakan bahwa kalian diminta untuk menggambar, ya, menggambar yang namanya hierarki atau susunan. Maksudnya adalah saya minta kalian silakan susun itu yang warna helm gitu ya, mana yang paling atas, mana yang paling rendah, membentuk suatu hierarki. Tahu maksudnya hierarki? Kalau kalian pernah masuk ke ruang kantor yang lama, itu kan ada susunannya ya, paling atas kepala sekolah, kemudian bawahnya siapa, paling bawah, seperti itu. Itu juga hierarki. Atau bisa juga kalian membuat hierarki dalam bentuk seperti ini. Bisa. Ya, seperti ini. Ini hierarki juga. Atau seperti struktur organisasi yang ada di kantor itu juga hierarki. Atau kalian mau bikin seperti ini juga bisa. Ya, itu juga hierarki. Intinya gambar kalian itu harus menunjukkan siapa yang paling atas, kemudian siapa yang paling bawah, seperti itu. Jelas ya? Mau dibuat seperti tangga boleh, mau dibuat piramida boleh, ya. Mau dibuat seperti struktur organisasi di kantor juga boleh, ya. Jadi yang paling bawah itu kuning, habis itu biru, habis itu merah, habis itu ya itu susunan. Berarti ini Pak yang di atas itu ditulis. Iya, paling atas dulu. Ini sudah selesai. Lalu mau digambar bagaimana kamu? Mau bentuknya bagaimana? Ya? Iya, maksudnya mau dibuat kayak tangga kah? Mau buat kayak segitiga atau mau dibuat kayak struktur organisasi? Digambar. Farel, digambar dulu ini coba. Oke, selesai ya. Saya minta kelompoknya Arga. Silakan berdiri dibacakan. Berdiri Abdias. Semuanya dengarkan ya. Kalau ada temannya sedang berbicara, silakan didengarkan. Silakan. Ada beberapa warna helm pada gambar di atas. Kemudian dengarkan. Helm dalam perusahaan harus dibuat berwarna-warni. Setiap helm mempunyai pangkat yang berbeda-beda. Oke. Dengarkan. Misalnya konstruksi helm ini digunakan oleh kerja kontraktor dan operator alat berat. Helm biru bertugas evakuasi. Helm merah sering digunakan oleh pekerja medis pertolongan pertama. Dengarkan ya, dengarkan. Ya. Penamakan adalah proyek. Ini digunakan oleh individu, manajer, kantor. Biru digunakan oleh kantor dan Sudah. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? tidak Pak. Kelompoknya Jumriana. Berdiri. Kuning untuk karyawan, biru untuk kantor atau supervisor, putih manajer, merah putih supervisor. Oke, terima kasih. Coba kelompoknya Aufa dibaca. Yang nomor 2,
berdiri, Pak. Iya, berdiri. Mengapa warna helm di dalam perusahaan harus dibuat dari warna warni? Apa tujuannya? Agar karyawan dapat membedakan pangkat dan tugas mereka. Oke. Jadi tujuan dari aktivitas yang ini, kalian diminta untuk mengidentifikasi yang namanya tingkatan dalam manajemen. Ya, makanya saya kasih ilustrasi, ada warna helm di gambar ya, ada warna merah, putih, biru, dan kuning. Tujuannya, kenapa dibuat berwarna-warni? Tadi dikatakan oleh kalian tujuannya satu, untuk membedakan, ya, membedakan pangkat. Lalu yang kedua, oke, supaya tahu tugas masing-masing. Oke, jadi itu tujuannya. Kemudian jika digambarkan sebagai susunan ya, bisa digambarkan seperti ini. Siapa yang paling atas? Oke. Ini putih, bawahnya apa? Merah, kemudian biru, kuning. Kemudian kalau di dalam manajemen yang paling atas kita sebut sebagai top. Top itu artinya puncak ya, top manajemen. Kemudian ini yang paling bawah kita namakan sebagai lower management. Kemudian ini yang dua, ini bisa kita kategorikan sebagai middle. Middle itu tengah, jadi puncak, tengah, bawah, seperti itu. Ya, jadi harus dibagi tugasnya. Tidak mungkin semuanya mau memimpin semua. Tidak mungkin semuanya mau di bawah semua. Kalau semuanya pengen jadi yang helm kuning, siapa yang memimpin? Tidak ada. Ya, itulah tadi dikatakan oleh kalian supaya tugasnya itu dibagi. Ya, paham ya? Oke, ada yang tanyakan? Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang silakan disimpan itu HP-nya ya. Kemudian kita masuk ke aktivitas yang terakhir. Aktivitas yang terakhir memerlukan kemampuan kalian dalam membaca, gitu ya. Jadi apa namanya, di dalam manajemen itu ada yang namanya fungsinya, kegunaannya, ya. Jadi fungsi ini sebenarnya, bukan kegunaan, tapi dia lebih kepada prosesnya. Jadi misalnya kegiatan 17-an nih, kemarin kan sudah kalian laksanakan ya. Kegiatan 17-an itu sebelum jadi acara seperti 17-an, lomba-lomba, diawali dengan kegiatan apa? Ya, apa dulu? Rapat dulu atau perencanaan, habis itu? Ya, seperti itu. Lalu kemudian dilaksanakan, lalu yang terakhir adalah dievaluasi, seperti itu. Saya minta kalian mencermati bacaan ini, kemudian nanti dikerjakan pertanyaan pemandu yang ada di bawahnya. Ini masih kelompok ya, masih kelompok. Ini masih kelompok. Saya beri waktu 10 menit ya. Jawab lagi, Pak. Iya, dijawab lagi. Mana? Sudah, 2. Bersamaan ya. Ini. Silakan dibaca dulu itu bacaannya ya. Sudah dibaca bacaannya? Sudah dibaca? Dibaca dulu, nanti baru saya jelaskan.
Sudah dibaca semua? Oke, sudah ya. Begini. Jadi di dalam manajemen itu ada fungsinya. Seperti tadi saya bilang, fungsi manajemen diawali dengan kegiatan perencanaan. Jadi kegiatannya itu direncanakan terlebih dahulu. Jadi di sini dibahas mengenai tujuan-tujuannya, apa yang mau dibahas, kegiatan apa mau dilaksanakan, itu dibahas semua di dalam perencanaan. Kalau sudah direncanakan, ada yang namanya kegiatan pengorganisasian, ya, diorganisasikan, diatur. Di sini kegiatan yang dilakukan itu seperti dibagi tugasnya, tugas masing-masingnya, ya. Kalau di kepanitiaan berarti apa? Seksi-seksinya dibagi tugasnya, ya. Ada seksi acara, seksi konsumsi, apalagi seksi perlengkapan. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam sini. Jadi dibagi tugasnya. Selanjutnya ada kegiatan yang namanya menggerakkan atau actuating. Ya. Jadi dilaksanakan pada saat hari hanya. Jadi di sini dipantau supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Setelah itu baru kalau kegiatan sudah selesai, ada namanya kegiatan pengendalian atau controlling. Ya. Jelas ya? Jadi tugas kalian sekarang, silakan dari bacaan itu mana yang masuk ke dalam perencanaan, mana yang masuk ke dalam pengorganisasian, mana yang masuk dalam menggerakkan, dan mana yang termasuk pengendalian. Bisa? Gimana? Maksudnya dalam bacaan ini ya, kira-kira dimasukkan ke dalam kolom di sini. Misalnya perencanaan nih, bagian mana dalam bacaan ini yang menunjukkan perencanaan? Paham ya? Kemudian pengorganisasian, mana yang termasuk pengorganisasian? Silakan. Coba saya minta kelompoknya Yusuf. Coba perhatikan semuanya, kelompoknya Yusuf, silakan berdiri. Yusuf, dibacakan mana yang menunjukkan kegiatan perencanaan dalam wacana tersebut. Minta kelompoknya Sri deh, silakan berdiri. Perhatikan semua, silakan. Penentuan tema, kemudian anggaran gitu ya. Oke, itulah masuk dalam perencanaan. Lalu kelompoknya Aulia, pengorganisasian apa di situ? Pembentukan seksi. Oke. Lalu selanjutnya menggerakkan, kelompoknya Aufa. Apa yang ada di situ kira-kira? Dibaca. Melaksanakan kegiatan. Kemudian kelompoknya Ketrila, pengendalian apa di situ? Melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan antara lain pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan. Sudah? Oke, jadi itulah yang masuk ke dalam kegiatan pengendalian atau controlling. Jadi ini nanti setelah kegiatan selesai bukan berarti sudah selesai semua, tidak. Tapi harus dievaluasi. Tujuannya untuk apa? Supaya tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, seperti itu. Bisa ya? Oke, sekarang saya minta dikumpulkan pekerjaannya, tapi di baliknya
di baliknya ya. Saya minta silakan dituliskan. Satu, dijawab pertanyaannya. Hal apa yang masih sulit dipahami? Tulis di belakangnya. Hal apa yang masih sulit dipahami menurut kelompok kalian? Paham ya? Kemudian yang kedua, hal baru apa yang saya pelajari? Hal yang masih sulit dipahami dan hal baru apa yang kalian pelajari? Ditulis, sudah ya? Jelas? Oke, ini kegiatan terakhir ya. Kegiatan terakhir. Saya minta ini sendiri-sendiri, kemudian nanti ini akan dinilai. Ini sendiri-sendiri. Makanya tadi saya bilang silakan dipahami baik-baik. Ini terakhir sekali. Di sini ada yang hanya satu kata seperti ini yang tebal ya. Silakan itu disusun, misalnya ini ada tulisan organizing. Apa artinya? Pengorganisasian. Dicari pengertiannya seperti itu. Bisa disusun, Pak. Cara cepatnya, ini disusun dulu ke bawah. Susun dulu ke bawah, nanti baru dicari jodohnya seperti itu. Oke, perhatikan dulu semuanya ya. Jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita pulang, saya mau tanya beberapa dari kalian. Coba Aulia, hari ini kita belajar apa? Belajar fungsi manajemen
Lalu apa lagi? Apalagi satu lagi? Unsur, fungsi, dan juga tadi yang helm-helm apa? Penggunaannya. Apa? Pangkat atau tingkatan dalam manajemen. Coba Arga, ada berapa tingkatan tadi? Apa saja? Kalau putih apa namanya? Manajemen apa tadi? Yang paling atas? Manajer pun? Yang paling atas siapa kira-kira? Top manajemen. Oke. Kemudian kalau unsur manajemen ada apa saja tadi, coba Jumriana? Satu unsurnya. Yang tadi pertama kali. Apa Dini? Unsur manajemen? Material, metode. Oke. Lalu Farel apa? Diulangi lagi. Unsur manajemen ada apa? Coba dua saja. Dua saja. Apa yang diatur di manajemen? Uang. Lalu selain uang apa? Market. Oke. Coba Muklis apa lagi satu? Satu. Mesin. Oke. Kemudian fungsi manajemen ada apa saja, Sri? Fungsi manajemen ada apa saja? Perencanaan, pengorganisasian, terus bawah terakhir pengendalian. Oke, jadi itu ya. Jadi minggu depan besok ya kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan bidang manajemen seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Coba saya minta satu orang lagi, Jumriana. Bagaimana perasaanmu hari ini belajar dari ekonomi hari ini? Seru, Pak. Apa lagi? Seru, senang karena ada hal baru. Terus Dini, bagaimana perasaanmu hari ini? Bahagia, Pak. Bahagia karena? Karena dapat mengetahui banyak tentang Apa itu manajemen? Kalau Nahrullah, bagaimana perasaanmu hari ini setelah belajar ekonomi? Iya. Apa? Apa? Baik, Ji. Kalau Katrina, bagaimana perasaanmu hari ini? Pelajarannya, Pak, ada unsur tegang, ada games. Oke. Itu saja. Oke. Terima kasih. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan salah satu pimpin berdoa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin itu dulu ya pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Selamat siang.